Oke, topik kita malam hari ini pasti semua pernah ngalamin. Ya, kecuali kalau kali ya ada yang baru aja seumur hidup, baru aja kali ini join. Ya, MLM. Ya, tapi buat mereka yang udah berkali-kali join MLM, berkali-kali gagal, bangkit, winner kan begitu kan ya. Gagal, bangkit, ya. Bahkan ada yang bilang, gue nggak pernah gagal, gue belajar dan bangkit. Ya, oke, keren banget itu. Nah, topik kita kali ini adalah banyak orang suka ngomong dari beberapa hal yang negatif tentang MLM kalau kita tawarin. Salah satunya adalah di MLM itu yang atas pasti paling untung. Nah, gue garis bawain tuh, yang atas pasti paling untung. Jadi pertama ada pasti untung. Kedua, pasti paling. Ya, apa benar begitu? Ya kan? Orang kan suka ngomong gitu, kita yang di bawah-bawah suruh kerja buat dia. Yang atas yang paling enak. Gitu. Ya kan? Sering kan? Nah, pilihan jawabannya yang pertama, betul, emang begitu. Emang sistemnya gitu kok. Yang atas memang paling untung, gitu. Yang atas memang pasti paling untung, gitu loh ya. Apakah begitu? Nah, itu yang nomor satu ya, pilihan nomor satu ya. Pak Wendy jangan buka kartu. Jadi buka apa bu kalau nggak buka kartu gitu. Yang kedua, pilihan kedua adalah ya wajar aja kalau orang duluan kerja ya dia duluan untung, duluan kerja ya duluan sukses, ya kan? Namanya duluan, ya enggak? Nah, terus yang ketiga itu adalah pilihannya mau di posisi manapun kalau nggak kerja ya nggak sukses. Kalau di posisi manapun kalau lo nggak kerja ya lo nggak dapat untung, gitu loh. Jadi nggak pasti untung, apalagi paling untung belum tentu, gitu. Menurut jawaban yang nomor 3 ya. Ready? Kita mulai bahas ya. Oke, yang pertama jawabannya betul, sistemnya emang gitu. Maksudnya apa nih? Maksudnya betul adalah gini, bahwa siapapun yang bekerja dengan keras, bekerja dengan smart, bekerja mengikuti sistem, bekerja dengan cara yang mudah diduplikasi, ya, bekerjanya fokus, profesional, bertanggung jawab, ya, ya dia akan jaringannya akan besar, ya, jaringannya akan besar, karena dia bekerja dengan baik sehingga duplikasinya jalan. Karena dia punya mindset yang baik sehingga dia bisa menduplikasikan mindsetnya. Karena dia punya strategi yang baik sehingga dia bisa menduplikasikan strateginya. Ya kan? Misalnya 2 by 2. Nah, karena duplikasinya jalan dengan baik, jaringannya bertambah besar kan? Ya enggak? Tapi namanya bertambah besar, itu ke bawah apa ke atas? Ke bawah kan? Misalnya saya nih, ya, saya bekerja dengan baik, kerja keras, kerja smart, punya attitude yang baik, bisa menduplikasi dengan baik, ya, bisa apa namanya mengencourage mindset teman-teman saya, grup saya dengan baik. Maka grup saya akan gede kan? Grup saya gede. Grup gede itu kemungkinan terbesar adalah gede sehat ya. Itu untung. Ya kan kita tadi ngomong pasti paling untung. Gede. Tapi kan saya akan ada di atasnya, karena di atas saya nggak ada yang kerja lebih keras dari saya. Jadi saya pasti yang paling atasnya dari grup saya. Setiap orang akan ada di posisi teratas dari grupnya dia, iya kan? Jadi kalau teman-teman kerja keras, ya wajar aja yang atas paling untung. Jadi sistemnya memang mengatakan demikian. Sistemnya bilang, compensationnya bilang, kalau lu sponsorin orang lo dapet duit, kalau bisa lo beli produk lo dapet duit, lo jualan dapet duit, lo bisa duplikasikan itu sehingga downline lo jualan dan juga konsumsi produknya lo dapet duit lagi. Kalau ada 2 ting-tong pairing, lo dapet duit lagi. Ada generasi, lo dapet duit lagi. Itu sistemnya bilang begitu. Jadi wajar aja kalau dia jaringannya gede, ting-tong segala macam, generasi sebelumnya, bonusnya gede. Jadi dia dibilang paling untung gitu.
Dengan catatan ini menjelaskan bahwa sistemnya memang bilangnya begitu. Kalau lu begini, lo begini, lo begini, lo dapat duit, lo begini, lo dapat duit. Sistemnya memang begitu, nggak ada yang bisa disalahin. Kan sistem cuma bilang kalau lo lakukan itu. Nah kalau lo nggak lakukan, ya lo nggak dapat duit, gitu. Itu sistemnya. Jadi artinya nomor satu benar, yang paling atas itu akan untung, karena sistemnya memang berkata demikian, memungkinkan seperti itu, gitu. Paham ya? Nah, setiap orang adalah yang paling atas dari grupnya, ya. Nah, yang nomor dua, ya. Ya wajar aja karena mereka kerja duluan, ya kan? Wajar aja karena mereka kerja duluan. Jadi artinya mereka yang kerja duluan itu adalah mereka duluan dari siapa? Ya, duluan dari orang-orang lain yang sama-sama mendapat informasi yang sama-sama dipresentasi. Gue kalau mundur kok gelap jadi keling kulit gue. Sama-sama dipresentasiin, ya. Tapi yang satu trust-nya udah kebangun, ya, sehingga dia open mind, sehingga dia bisa lihat peluangnya, sehingga dia bisa grab itu peluang dan dia segera mulai. Nah, yang lain karena trust-nya belum kebangun, tidak langsung di grab, nanya-nanya dulu, gitu loh, lihat kiri kanan dulu, orang lain join apa enggak, karena trust-nya belum kebangun sama kita. Yang ini udah kebangun, makanya dia cepet. Nah, mereka yang cepet ngambil peluangnya, ya pasti kelihatannya paling atas dan paling untung. Padahal sebetulnya ya karena mereka kerja keras lebih dulu aja. Ya, saya ada cerita nih. Kalau teman-teman tahu jalan Pedurenan yang di Jakarta nih, yang di Jakarta. Di Jakarta tuh ada sebuah jalan di daerah Karet, namanya Karet Pedurenan. Ya, karena di kiri kanannya itu di ujung sini, ujung sananya jalan itu adalah perkantoran, gedung-gedung perkantoran, Kuningan sama Sudirman sama Dr. Satrio itu mengelilingi jalan Karet Pedurenan. Sehingga di sepanjang jalan Karet Pedurenan dari dulu terkenal banyak tempat indekos. Banyak. Ya. Nah, salah satu teman saya ada yang indekos di situ. Ya. Dan dia indekos di tempat yang bisa dibilang paling enak. Paling enak artinya kamarnya gede, view-nya bagus, ada gedung-gedung, terus deket Indomaret, deket kemana-mana, deket ke Jalan Sudirman jalan kaki, ke situ jalan kaki, ke situ tempatnya strategis, ya. Oke. Dan begitu ditanya, ternyata si owner tempat kos ini juga memiliki tanah tempat kos di sampingnya persis, yang harganya lebih premium. Lalu di sebelahnya ada Indomaret, ternyata Indomaret itu di atas tanahnya dia juga. Terus di sana ada lagi. Jadi dihitung-hitung katanya ada 7 tempat kos seperti ini, segede ini. Rata-rata 40 kamar lah. Ada 7. Gue bilang, wah, kaya banget tuh orang. Enggak. Dia emang iya sih, kaya sih. Tapi dia udah mulai buka tempat kos tuh dari tahun segini, udah lama. Dan bener begitu saya masuk, tempat kosnya tuh yang masih kusen itu kusen jati, yang zaman dulu tuh, yang utuh jati gitu. Ya, bukan kusen mahoni, bukan kusen aluminium, bukan. Lemarinya lemari jati, masih kayak begitu. Artinya dia udah memulai lebih dulu. Ya no wonder dia bisa punya 7 tempat gitu loh. Dia sebelum orang lain beli, dia udah beli dulu, dia udah lihat peluangnya, dia udah grab peluangnya. Kenapa? Karena dia mungkin udah trust dulu dengan yang nawarin. Nah, itulah pentingnya kita membangun hubungan, itulah pentingnya kita membangun trust dengan konten-konten di sosial media yang memberi value gitu loh, yang membangun trust. Ya, jadi orang cepet ngambilnya gitu. Tapi ini lagi nggak ngomongin orang, kita lagi ngomongin bahwa mereka yang kerjanya duluan ya sukses duluan. Teman-teman udah lebih dulu, ya harusnya teman-teman sukses duluan. Kalau kerjanya juga nggak turun di tengah jalan gitu ya. Jadi nggak turun jalan. Jadi nomor satu tadi adalah karena sistemnya memang bekerja seperti itu. Yang kedua, ada orang yang nge-grab sistemnya ini cepet. Ya. Nah mereka yang cepet ngambil duluan, ya kerja lebih dulu, akhirnya sukses lebih dulu gitu loh. Nah, jadi seperti itu nomor 1 dan nomor 2. Oke. Nah nomor 3.
Nah, ini yang gue bilang tadi jebakan Batman nih, yang jawabnya banyak banget. Saya nggak tahu apa yang menjadi pertimbangan teman-teman yang banyak kali ini pilih nomor 3, ya. Eh, tapi ya, versinya saya tuh gini, nomor 3 itu adalah posisi manapun kalau nggak kerja, nggak sukses. Manapun kalau nggak kerja, ya nggak dapet duit. Which is true kan? Ya, benar kan? Tapi posisi nomor 3 itu sebetulnya akibat dari nomor 1. Karena sistemnya begitu, ya, bahwa orang kalau kerja, mengerjakan apa yang ada di compensation plan, dia dapat duit, ya. Dan dia akan kalau orang dan kalau dia kerjanya juga dengan benar, dengan smart, dengan cara yang benar, grupnya akan gede, berarti dia akan ada di posisi di atas dan dapat duit. Nah, karena nomor 1 itu, ya, ada beberapa orang yang menjadi nomor 1 karena nomor 2, yaitu karena dia cepat mengambil opportunity-nya, karena dia cepat mengambil kesempatannya. Kadang-kadang orang banyak juga ya yang join, ya, dia belum tahu banget tuh compensation plan-nya, belum, ya, belum tahu banget, belum ngerti banget. Produknya juga cuma produknya, tapi dia lihat peluangnya. Misalnya contoh nih, produknya hand sanitizer. Sekarang peluangnya emang semua orang lagi pakai hand sanitizer dan ada new normal di mana mewajibkan protokolnya orang pakai hand sanitizer. Berarti dia ada peluangnya nih, dia cepet ambil dulu. Baru gue pikirin nanti gimana itu. Tapi dia ambil dulu. Gitu loh. Nah, orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang nomor 2. Nah, karena sistemnya bagus, ya saya sih bilang bagus, sistemnya MLM bagus. Karena sistemnya bagus, memungkinkan orang punya passive income, dan ada orang-orang yang lebih dulu cepat mengambil peluangnya, maka terjadilah yang nomor 3. Artinya nggak penting dia di posisi mana, tapi yang penting dia bekerja. Kenapa dia bekerja? Karena dia lihat peluangnya. Jadi nomor 3 ini adalah gabungan antara nomor 1 dan nomor 2. Ya, sebetulnya begitu gitu. Jadi 1, 2, 3 nggak ada yang salah, ya. Selama ini juga nggak ada yang salah sih, cuman mana yang lebih tepat aja gitu, ya. Pak Adrianto, tim sinergi hebat Bukit Tinggi, yes. Pak Ali Syafruddin Palembang hadir, yes. Pak Muhammad Iksan Sulawesi hadir, maaf agak lambat, gak apa-apa, nanti kalau kelewat tinggal di replay, ya. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman ya. Nomor 1-nya itu karena sistemnya memang memungkinkan Anda sukses, Anda dapat duit cepat, jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Kalau duit jangka pendek tuh di compensation plan tuh biasanya bonus sponsor, ya, sama bonus retail. Apapun MLM teman-teman lah, ya. Kalau income jangka menengah itu biasanya udah mulai main ke pairing, ya. Itu yang menengah. Kalau yang jangka panjang itu generation, karena grupnya harus gede, stabil, tuh dapat generation. Karena generation yang pertama-tama sih nggak gede dapatnya, ya kan? Generation yang udah generasi ke 9, ke 10, ke 8, nah itu yang nabok banget tuh, gitu, ya kan? Pak Rudianto dari Jambi, siap belajar coach. Oke, aku kayak pelatih renang dipanggil coach. Oke, nah itu yang nomor 1, sistemnya memungkinkan kayak gitu. Nomor 2 adalah ada orang yang mengambil peluang. Nah, saya mau nambahin soal nomor 2, ya. Saya tadi sempat singgung sih, tapi saya mau pertegas lagi karena ini ada hubungannya dengan sosial media yang teman-teman lagi sering kita sarankan, bukan ajarkan, sarankan memperbaiki sosial medianya. Nah, saya ingetin lagi, sosial media itu gunanya bukan buat jualan teman-teman, tapi buat membangun hubungan, buat bersosialisasi. Nah, berarti poin yang paling penting adalah profilnya. Profilnya harus tidak membuat orang ketakutan, tidak membuat orang curiga, ya, sehingga dia bisa percaya, gue kalau berteman sama orang ini gak ada masalah gue, gitu. Kedua, orangnya ini menyenangkan, orangnya ini bisa dipercaya, jadi dia suka berteman.
Apalagi kalau suatu saat dia melihat ada peluang bisnis di timelinenya orang ini, dia dengan cepat bisa ngelihat bahwa ini bisa menjadi partner bisnis saya, ya. Nah, disitulah trustnya nanti kebangun. Kalau udah trustnya kebangun, dia akan ambil peluangnya cepat, ya kan? Nah, yang membuat dia kaya adalah apakah dia bekerja apa enggak, ya kan? Nah, artinya kita punya sosial media memang harus membuat orang trust sama kita. Salah satunya adalah jangan banyak pasar. Pasar tuh apa sih? Banyak. Ya kalau di pasar apa sih yang kita temuin? Orang menawarkan trust, nggak ada. Orang menawarkan barang, ya kan? Orang menawarkan dagangannya. Ya, itu kayak di pasar. Nah, orang ke pasar ya memang buat belanja. Tapi kalau orang ke sosial media bukan belanja. Dia ingin bersosialisasi, berteman. Jadi kurang tepat kalau teman-teman postingnya produk-produk kayak di pasar. Ya, postinglah apa yang mereka cari. Mereka cari teman, mereka cari relationship, mereka cari trust, gitu. Lu kapan jualannya? Ya setelah lu berteman. Kan ada cold market, warm market, ada hot market. Itu prosesnya yang harus dilewati sama semua pemain MLM. Kalau ada yang belum tahu, ya nggak apa-apa sekarang jadi tahu. Kalau ada yang udah tahu, ya ngingetin aja, gitu loh, ya. Jadi memang ada prosesnya, gitu loh. Ah, lebih cepat jualan langsung. Ya kalau mau ngomong cepatnya bahwa nih apa nih? Misalnya kerupuk ini nih, enak nih kerupuk. Kerupuk ini supaya cepet laku, ya memang lu jualan aja cepet lakunya. Tapi kalau lu pingin punya 10 orang yang selalu kalau cari kerupuknya ke gue, lu butuh relationship. Kita perlu bangun trust. Supaya dia begitu ngomong kerupuk, dia akan ngomongnya ke saya, bukan ke orang lain. Gitu. Apapun kerupuk yang gue jual. Gitu. Karena saya identik dengan kerupuk buat dia. Misalnya. Kayak gitu. Bu Nur Asia Siska, sudah berubah Pak, dan saya pribadi yang menyenangkan, kata teman saya. Iya. Jadi itu ukurannya adalah kata orang, ya. Ukurannya kata orang mulai seneng nggak, ya. Gampang ngeceknya orang mulai seneng apa enggak. Misalnya teman-teman ada temannya 100 misalnya, ya. Mau sebanyak-banyak lagi 100. Tapi setiap teman-teman posting sesuatu, ya, minimum 30%-nya tuh hadir dalam bentuk like, dalam bentuk komen, dalam bentuk anything, gitu loh, ya. Itu berarti kita udah dikategorikan menyenangkan, gitu loh. Jadi kalau postingan-postingan teman-teman tuh biasanya yang komen tuh udah sekitar 20-30 orang, ya, yang like segala macem. Nah, berarti pastinya nggak semua konten seperti itu, udah pastilah. Tapi udah lebih banyak yang seperti itu. Kadang-kadang sepi, gitu. Bukan kadang-kadang seperti itu lebih sering sepi, gitu kan? Kebalik, gitu. Nah, tapi itu juga butuh proses, teman-teman. Nggak ada habis dari sini tuh langsung, kok gua nggak jadi kayak gitu ya? Nggak, butuh proses yang diulang-ulang. Makanya yang kita sarankan adalah proses yang bisa diduplikasi, karena kita orang MLM. Gitu, teman-teman pasti bisa duplikasi yang saya share selama ini. Gitu loh. Karena itu hal yang bisa dikerjakan di sosial medianya teman-teman. Satu-satunya penyebab teman-teman tidak menduplikasi adalah kalau teman-teman nggak trust sama apa yang saya share. Nggak apa-apa juga sih, gitu loh. Kan kita bukan upline downline hubungannya. Teman-teman dapat duit banyak, gue nggak untung, gitu. Teman-teman rugi apes, gue juga nggak ambruk, gitu. Cuman ikut sedih, yang satu ikut seneng, gitu ya. Saya nggak ngarepin lah ada yang rugi, ya kan? Nah, kalau ada teman dekat atau saudara yang masih gelar produk di FB-nya, sebaiknya apa yang kita lakukan, Pak? Kalau nanya saya, seperti yang saya sering share di beberapa live sebelumnya, kalau saya kan ada 3 tuh pilihannya. Yang satu langsung di remove, ya kan? Langsung di remove, ya. Dan kalau dia saudara atau teman dekat, di japri aja di inbox, bro, jangan pasang yang kayak gituan dong di timeline gue, gitu loh. Gue nggak masalah lo mau posting kayak gitu, teman, posting di tempat lo aja nggak apa-apa, tapi jangan di tempat gue, gitu misalnya, ya. Atau ada yang mau didiemin aja. Nah, didiemin aja waktu itu kita udah bahas ya, kurang baik ya, karena kita membiarkan ibaratnya PKL nongkrong di
halaman rumah kita, ya orang nggak betah. Halaman kita harus menyenangkan, harus bersih, sehat, gitu loh. Oke? Nah, seperti itu, Bu Betty, ya. Ora umum panen duit. Opo to, Pak? Maksudnya, ora weruh nih. Ora umum panen duit. Nggak ngerti. Nah, terus apa namanya? Kesimpulannya adalah, saya bilang tadi, kesimpulannya adalah konten kita harus memberi value sehingga kita bisa membangun trust. Nah, kita mendekati mereka dari cold market, dari cold prospect menjadi warm prospect kalau sudah mulai ada like, kalau mulai ada komen, kita komen juga, say thank you. Nah, kalau udah sering beberapa kali seperti itu, bukan di komen itu aja, sudah beberapa kali seperti itu, ngobrolnya udah enak, masuklah ke inbox, lebih akrab, gitu loh, ya kan? Nah, di inbox nanti udah lebih akrab lagi, baru kita bisa ketahuan apa kebutuhannya mereka, baru kita tawarkan. Jangan kita nawarin apa-apa kalau kita belum tahu kebutuhannya mereka. Ini this is the key. Banyak orang nawarin, bukan masalah produk lu jelek, produk lu keren, tapi gue nggak butuh, gimana sih lo gitu. Gue lagi nggak nyari, berarti kan mentalnya untung-untungan, ya kan? Untung-untungan itu, teman-teman, maaf jangan ada yang tersinggung, untung-untungan itu adalah konsepnya amatir. Jadi kalau teman-teman mau stay amatir, it's okay, nggak apa-apa, nggak ada yang bilang salah. Tapi kalau teman-teman mau profesional, berhentilah untung-untungan. Mulai pakai skill, mulai pakai knowledge, mulai pakai strategi, gitu. That's profesional. Oke? Jadi nggak ada yang salahin ya. Biar gue nggak bikin musuh nih. Oke. Opone. Oke. Yang tadi nomor 1 udah, nomor 2 udah, nomor 3. Karena baru setengah jam, ada yang mau tanya nggak nih? Ya, ada yang mau tanya nggak? Karena kalau nggak ada yang mau tanya, saya mau kasih tahu apa hubungannya, selalu ada hubungannya. Apa hubungannya, apa yang saya share ini dengan digital networker? Ya, bukan jualan ya, tapi sharing informasi. Keputusannya teman-teman mau daftar, mau nggak daftar, mau aktif, mau nggak aktif, kan bukan urusan aneh. Oke, ada yang mau ditanya nggak? Ada yang mau ditanya nggak? Saya tunggu nih. Kalau nggak ada yang mau ditanya, yang senang dengan penjelasan tadi, klik love, biar rame. Ini yang datang rame nih, hampir 40 padahal. Tapi nggak ada love-nya nih. Wah, gini nih kejadiannya nih. Bagaimana nih strategi Ibu Nur? Strategi itu Pak yang saya belum tahu kalau sudah masuk di inbox. Oke. Jadi gini, kalau udah sampai ke, jadi gini, kalau zamannya belum di sosmed, zamannya offline kemarin-kemarin, ya, sama prospek kita kan nggak langsung begitu ketemu hari itu kita presentasi dong. Ya gila aja, ya kan? Kita bangun hubungan dulu. Lu apa kabar sekarang? Ya kan, pertemuan pertama biasanya please don't mention anything. Jadi pendengar yang baik untuk memahami kondisinya dia sekarang kayak apa. Pertemuan pertama, kedua, itu bukan waktunya untuk declare saya adalah orang MLM. Tapi kalau di pertemuan pertama dia udah langsung nanya, lu ngapain Ri sekarang? Oh, gue MLM. Saya nggak mau buang waktu, gitu loh. Tapi saya declare kalau ditanya ya. Kalau nggak ditanya saya nggak declare, saya diem-diem aja. Tapi juga bukan nutup-nutupin. Oh, gue sekarang, saya kan masih kerja nih. Oh, gue kerja nih di perusahaan developer, gue begini. Enggak, saya biasanya jawab, saya langsung, gue MLM, ya. Sambil gue kerja. Kebalik ya. Orang gue kerja nih di situ sambil gue MLM. Kenapa saya ngomong gitu? Saya mau nunjukin ada sesuatu yang unik dari MLM yang saya respect, yang saya trust. Sehingga buat dia, wow. Dia jadi kepingin tahu. Kalau dia pengen tahu, kalau enggak juga nggak apa-apa. Tapi lebih dia nggak kepingin tahu kalau kita ngomongnya, gue kerja sambil jalanin MLM. Gak ada yang pengen tahu.
Tapi kalau kita jawabnya gue jalanin MLM sambil kerja, orang pengen tahu kenapa dia ngomong begini gitu kan. Ini bukan trik, bukan. Ini benar-benar sikap, attitude-nya saya terhadap MLM. Buat saya MLM jauh lebih penting dari pekerjaan saya. Jauh, jauh. Buat saya loh, saya punya informasinya, jadi saya punya confidence seperti itu. Nah kalau teman-teman mau seperti itu ya silakan, ya lengkapi confidence-nya. Nah lalu menjawab yang tadi, kalau udah masuk inbox kan berarti udah lumayan akrab, ya kan? Berarti harusnya udah mulai tahu kebutuhannya dia. Nah kalau kita udah tahu kebutuhannya dia, nggak perlu trik, nggak perlu trik. Ibarat, oh lu aus, nih gue udah minum nih, sesimpel itu. Tapi teman-teman rasain bedanya nih ya. Teman-teman aus nih, jadi gue aus nih. Lu tahu gak? Ini gue ada air ya. Ini air nih teknologinya begini, gini. Dia tarik napas panjang deh. Gue aus men. Yang satu, gue aus nih. Ini ada minum. Biar dia yang mengeksplor sendiri. Oh ini kayak Coca-Cola nih. Yoi. Gitu. Enak. Ya kalau gak enak gak gue tawarin. Jadi biar penilaiannya itu keluar dari dirinya. Jangan kita jadi sales. Yang wah ini tau gak teknologi nano, maksudnya permen nano rame apa juga ada gitu kan. Jangan, saran gue ya kan, jangan. Bener-bener gunakan imajinasinya dia, gunakan persepsinya dia, kayak jujitsu kan. Kita nggak ngeluarin tenaga orang itu yang kita pakai. Dia nendang, kita tinggal lewatin. Dia pukul dia tuh, yes, kita juga nih, ya kan? Dia, wah ini ya, yoi, gitu. Kita coba mengklarifikasi kekagumannya dia, asik kan? Jadi nggak banyak ngomong. Jadi kalau salah lo yang ngomong begitu, gue enggak, ya kan? Enggak, maksudnya nggak gitu. Jadi itulah strateginya kalau sudah di inbox bu, ya tawarin produk setelah tahu kebutuhannya dia. Lalu gimana caranya nawarinnya sesimpel itu aja. Kemarin kan lo ngomong lo ini ya suka sakit-sakit di punggung ya. Lo mau pakai ini nggak? Gitu. Itu kalau ke produk. Lo kan lagi ini lo mikirin mau bisnis apa ya? Lo mau bisnis MLM nggak? Ya kalau kita nggak yakin dengan MLM kita nggak bisa ngomong gitu kan. Lo mau bisnisnya ada bisnisnya, dia distribution, dia ada dropshippingnya, dia dari Amerika. Aduh, muter-muter main MLM aja. Langsung aja, gue ada bisnis nih MLM. Lu lagi cari bisnis kan? Lu kalau MLM masalah nggak? Open nggak? Gitu. Gue MLM nggak? Oh ya udah. Gitu. Ya udah, bisa ada teman-teman juga punya peluang yang lain, ya tawarin aja. Dia nggak mau yang MLM, tawarin yang lain. Tapi kan trustnya udah kebangun, gitu. Ya. Siapa lagi tadi yang nanya? Pak Subekti. Pak, saya termasuk orang yang nggak malu bila orang tahu pekerjaan saya sebagai insurance. Oke. Apakah nggak apa-apa kalau saya kadang tembak langsung pada orang yang saya kenal pastinya, karena saya selalu menyukai pekerjaan yang saya lakukan. Ntar lupa. Saya termasuk orang yang nggak malu sama pekerjaan saya sebagai asuransi. Keren. Oke. Apakah nggak apa-apa kalau saya kadang tembak langsung pada orang yang saya kenal? Tembak langsung tuh maksudnya apa, Pak? Nawarin produk, polis, ya kan? Ya nggak apa-apa kalau orang itu gini, kenal belum tentu trust loh, ya teman-teman. Bu, kok Pak ya, orang ibu juga. Nyun sewu, Bu Sri Subekti. Kenal belum tentu trust. Tapi orang trust kadang-kadang juga belum tentu kenal. Ya kalau di Facebook kan gimana mau kenal kan, belum pernah ketemu, belum pernah kopi darat gitu. Tapi kenal belum tentu trust yang pasti. Jadi kalau kepada orang yang saya kenal, sampai mana nih kadarnya trustnya? Kok saya hitungnya cuma di trust, Bu Sri atau teman-teman. Saya hitungnya cuma di trust. Kalau dia udah cukup trust untuk mendengar solusi dari kita, go ahead, nggak apa-apa, gitu loh. Go ahead, nggak apa-apa. Apalagi sekarang, sebetulnya sekarang saat yang enak untuk nawarin asuransi, ya kan? Banyak banget orang terbantu dengan klaim asuransi. Bu Sri pasti punya tuh data-datanya, ya kan? Ada
Ada orang yang begini, klaim, ketolong, klaim, ketolong, klaim, ketolong. Ada, kalau perlu punya daftarnya sekian persen dari market. Atau ada 1 juta orang dalam bulan ini yang sudah berhasil mengklaim 1 miliar misalnya. Ya kan? Terus begitu dia temannya punya kebutuhan bahwa, aduh, gue berobat susah nih sekarang. Lu emang nggak tahu ya? Nggak tahu apa? Lu nggak tahu kalau kayak gitu tuh bisa diambil asuransi. Nih, gue tahu ya. Nggak, gue bukan mau nawarin, tapi gue orang asuransi. Tapi karenanya gue tahu nih, ini bulan ini aja tau nggak lo, ada 1 juta orang misalnya. Ada 1 juta orang yang berhasil mengklaim 100 juta untuk gara-gara kena COVID. Kan kebantu banget, men. Gitu loh. Jadi kita memberi informasi, bukan lo beli polis gue dong. Bukan, that's sales. Kita jadi konsultan. Consult, not sales. Ya, jangan jadi sales. Jadi konsultan. Kita memberi informasi. Kita memberi solusi. Bukan, lo makan ini deh, ntar lo sembuh. Itu sales. Tapi kalau konsultan gimana? Ada 20 orang teman-teman gue yang gue kenal makan ini. Dan mereka 5 diantaranya punya problem kayak lo. Ya, kalau lo pengen tahu bagaimana dia sembuh, gue akan kita bisa Zoom, ngobrol. Mau nggak? Gue nggak expect dia beli saat itu. Tapi jarang orang mau digituin di Zoom. Belum kenal. Kemungkinan besar, oh, ya oke. Dia langsung percaya gitu. Enggak usah repot-repot. Oke, itu apaan sih? Udah, giliran Anda udah mulai menjelaskan. Tapi ingat, kalau udah kebuka jalan gitu, jangan dibombardir. Dia cuma nanya, itu apaan sih? Jadi gini ya, semua data dikeluarin. Kayak orang lagi nunggu-nunggu nyerang nih. Gitu. Dia berasa loh digituin. Dia nanya, itu apa? Ini. Tunggu sampai dia nanya lagi. Buat apa? Buat ini. Emang kenapa? Karena ini. Ingredientnya apa? Ini. Jangan biasa gak ditanya lu jejelin ya. Akhirnya dia kayak di atas angin. Gue yang tentuin ya, gue mau beli apa enggak. Tapi kalau kita sebagai konsultan, dia malah kadang-kadang, gue sebetulnya bisa nih, gue ada budget sih sebetulnya buat itu, beli kali ya, malah gitu. Ya, ini kan based on experience aja, saya nggak bilang itu paling pasti benar gitu kan. Yes, Bu Ani Kurniati, yes, keren, gue MLM, kebalik jawabannya sekarang. Oke. Bu Nur, terus terang Pak, setelah ikut grup ini saya lebih percaya diri. Kalau orang mulai kepo dengan saya bisnis MLM dengan tegas. Keren. Selama ini saya selalu mengatakan kalau sambil mengerjakan MLM. Thanks Pak Ari udah menjalankan. Itu kan cuma opsi Bu. Maksudnya saya lakukan seperti itu. Ya udah, kalau Bu Betty mau lakukan seperti itu juga, dilengkapi dengan memang gue confidence. Memang Ibu confidence dengan MLM-nya. Bahwa MLM Ibu ini memang lebih besar value-nya untuk Ibu dan masa depan Ibu dan keluarga dibandingkan pekerjaan Ibu sekarang. Nah, Pak Muhammad Iksan, berarti cari tahu dulu kebutuhan. Iya Pak, betul. Itulah orang MLM. Beda sama toko online. Orang suka nggak suka, Pak, Kak, silakan Kak, celananya Kak, gitu. Lo tau dari mana dia cari celana? Kagak, syukur-syukur aja. Sekali lagi, amatir kan syukur-syukur aja gitu ya. Pak Tarko, salam kenal Pak Ari Perdana, jadi menyimak dulu. Monggo Pak Tarko. Pak Tarko dari mana nih? Monggo ditulis daerahnya. Bu Sri, nawarin produknya Pak. Maksudnya apa Bu? Nawarin produknya apa? Oke, ntar. Yani trust. Ya setuju Pak, selama ini saya lakukan sharing first dan kasih tahu produknya. By the way, makasih banget inputnya. Ya sami-sami. Sharingnya itu Pak Ari luar biasa. Ya oke. Terima kasih Bu Yani. Ya. Ada lagi yang mau ditanya nggak? Masih 10 menit. Saya jatahnya pokoknya saya selalu jatahin 1 jam. Nah karena udah tinggal 10 menit, berhenti dulu ya nanyanya. Tapi nggak apa-apa kalau mau diketik aja. Aku mau relatein sama digital networker, boleh ya. Jadi gini, digital networker kan kita ajak teman-teman karena dasarnya adalah setiap orang MLM butuh daftar nama, ya kan? Dan problemnya semua orang MLM adalah daftar nama.
ya kan? Nah, bagaimana caranya daftar nama kita nggak habis-habis? Ya, kita dapetin dengan cara yang paling cepat dan paling banyak, yaitu digital, lewat internet. Karena di internet di luar sana lebih banyak orang yang tidak kita kenal yang bisa menjadi daftar nama kita kalau kita pakai teknologi digital. Itulah sebabnya digital networker adalah orang yang menjalankan MLM dengan teknologi digital. Yang paling pertama adalah untuk mendapatkan daftar nama dari internet, dan tidak sekedar nama dan alamat email, tapi nama dan alamat email mereka yang sudah interest. Kalau makanan setengah mateng, udah setengah mateng kan lebih enak, bukan yang baru kita prospek dari awal, ya. Nah, hubungannya sama ini apa? Sama topik kita yang paling atas, paling untung paling cepat, ya kan? Hubungannya adalah di yang main nomor 3, dimanapun posisi teman-teman. Kalau teman-teman melakukan bisnis MLM dengan teknologi digital, artinya dengan teknologi yang bisa membuat lebih cepat bertumbuhnya dan mudah diduplikasi, ya, tentunya akan lebih cepat, jaringannya lebih gede. Kalau jaringan lebih gede, lebih cepat dapat duit, gitu loh. Artinya lebih cepat suksesnya, karena lebih cepat ngambil peluangnya, cepetan join, cepetan belajar, cepetan dipraktekin. Ya, mungkin yang pertama-tama sekarang memang kalau tanya teman-teman yang udah join, kita materinya masih sebagian besar masih sosial media. Kenapa sosial media mulu? Sosial media aja masih banyak gitu loh. Dan sebetulnya ukuran kita adalah kita pantau nih semua teman-teman, timelinenya, profilnya kita pantau. Udah bener belum dikerjain? Karena kalau belum bener dikerjain, ngapain diajarin yang kelas berikutnya? Ini belum selesai gitu loh. Selesai dulu. Makanya memang paling banyak sebetulnya di sosial media. Ya yang website sama automation juga banyak berat tuh, ya. Tapi itu nggak ada gunanya diajarin sekarang. Nggak nangkep deh. Karena ada hubungannya banget sama sosial media. Jadi sosial medianya harus ngelotok dulu nih. Nah, caranya ngelotok apa teman-teman? Seperti saya selalu bilang, materinya itu per minggu. Ya, artinya bukan hanya tiap minggu dibuka, tapi sebetulnya lebih kepada gini, minggu pertama apa dibuka, dipelajari, dipraktekkan sampai paham, sampai ada hasilnya. Itu berarti udah lulus minggu pertama. Walaupun pada saat dapat hasilnya sampai udah minggu ketiga, it doesn't matter, tapi materi minggu pertama tuh ini dulu gitu loh. Kita kuasai. Ada hasilnya, bukan oke gue udah baca, oke gue udah nonton. Enggak, lu kalau mau baca nonton doang, ya nggak akan jadi digital networker. Nanti mumet gitu loh. Seminggu dulu bisa ada hasilnya, baru buka lagi. Minggu kedua kerjain, nggak ngerti tanya di grup, nggak ngerti. Jadi di grup tuh harus banyak tuh pertanyaan-pertanyaan. Itu buktinya bahwa Anda lagi mengerjakan. Apalagi setiap kali ngerjain di screenshot, posting ini bener apa enggak, kan di grup ini aja ada yang begitu kan. Sebetulnya saya nggak nyalain loh, sebetulnya itu harusnya di grup e-course, bukan di grup ini sebetulnya. Tapi ya yang udah terlanjur ya nggak apa-apa, supaya mereka yang belum join juga tahu, oh kayak gitu toh caranya gitu. Jadi kita bantu evaluasi, ya. Jadi nyambung ya teman-teman ya. Yang paling atas paling untung. Iya benar. Jadi jangan malu kalau ada orang negatif ngomong, iya terang aja yang paling atas yang paling untung. Ya iyalah, lu begitu jawabnya. Ya iyalah yang paling atas untung. Ya kan curang. Ya gila aja, ya bukan curang kali gitu loh. Tapi gak usah dijelasin. Sampai dia nanya, emang gimana? Baru nanya gitu, baru jelasin. Tapi kalau dia nggak nanya, ya kan tuh, ya iyalah, sama di mana-mana juga gitu lagi. Gitu. Lo kerja di mana? Iya kan, yang paling atas lo paling banyak duitnya kan? Gitu loh. Ya apa yang aneh lagi? Ya emang begitu. Ya. Udah, tapi nggak usah dijelasin. Jadi gini nih, jangan. Kita konsultan, profesional konsultan tuh nggak begitu. Kita hanya jawab kalau ditanya, ya. Tapi keahlian kita nanti kalau udah sering lakukan, keahlian kita adalah membuat orang bertanya. Jadi kesannya dia tahu karena dia nanya, padahal gue yang bikin. Ya, tapi itu ada jam terbang ya tuh. Nantinya teman-teman bakal begitu. Nah, itu yang kita ajarin supaya nantinya punya skill untuk bisa membuat orang bertanya apa yang kita mau. Itu namanya ngedrive atau ngedirect. Tapi itu bukan trik ya. Saya kalau nanya, Pak Hari minta trik dong.
saya rada nggak srek deh kalau ada yang nanya trik, karena trik tuh kesannya negatif, kesannya mengelabui, mengelabuhi. Nah, karena trik itu hanya untuk pesulap. Tapi yang saya, kalau mau minta, saya minta tips. Tips itu beda sama trik. Tips itu sesuatu yang lebih positif, gitu, ya. Apa nih? Apa nih? Ketika kita sudah mulai dekat, cara terbaik mengetahui kebutuhan teman kita bagaimana? Apakah langsung tembak nanya atau berdasarkan konten kita? Oke, kalau udah dekat kan artinya udah ngomong di inbox, Pak Mans. Udah ngomong di inbox. Ya kan? Namanya kayak Pak Mans sama saya nih. Kita belum dekat kan? Coba kita ngobrol sering di inbox. Lama-lama saya tahu. Udah mungkin manggilnya udah bro kali. Kayaknya mukanya soalnya masih muda banget nih. Dibandingin gue maksudnya. Bro, anak berapa bro? Udah mulai tahu kan. Oh anaknya 2 gitu. 3 gue gitu. Paling gede berapa umurnya? Oh masih SD. Wah lagi kos banget tuh SD tuh. Iya nih. Mungkin Mars akan bilang begitu. Iya nih SD gila mahal banget sekarang nih gitu. Maka sekarang ada PSBB lagi, semuanya serba online, harus punya laptop, harus punya ini gitu. Iya gitu. Terus lo gimana handle-nya? Gue udah mulai tahu nih kebutuhannya. Harus punya laptop. Harus. Apa hubungannya sama MLM kita? Duitnya. Lu beli kan butuh duit. Itu laptop. Kita nggak jualan laptop gitu. Tapi kita bisa mulai memberi solusi. Oh, lu butuh laptop. Lu udah tahu mau beli laptop apa? Budget lu berapaan? Gitu dulu. Nggak harus langsung MLM, tapi mulai membangun trust saya sama bromance gitu loh. Gue pakai laptop ini lumayan kepake lah kalau buat budget-budget ngepas kayak gue gitu. Ya gue juga. Nanti kadang-kadang kita begitu dia juga, gue juga ngepas bro. Oh lu ngepas juga. Mendingan pakai inilah Lenovo misalnya. Gitu. Gue pakai itu. Gue bisa ngedit video, bisa ini. Oh bisa. Wah, jadi makin dekat. Mulai tahu kerjaannya. Lu ngapain ngedit video, Mans? Ya gue soalnya video editor. Oh lu video editor, lu YouTuber, mulai lebih dekat lagi. Kayak gitu loh, ya kan? Baru begitu dia juga mulai interested sama kita, ya. Lu ngapain lagi emang, Ri? Gue MLM gue, gitu loh. Gue nggak terlalu percaya gue sama MLM. Oh ya udah, gue juga kan lu nanya ya gue kasih tahu gue MLM. Gue nggak tertarik. Oh ya udah. Orang kalau udah nggak tertarik, udah jangan diomongin lagi, ngomongin yang lain. Sampai trustnya kebangun lagi, sampai akhirnya ini anak jalan, lu MLM apaan sih gitu? Atau emang MLM kan begini Ri, emang yang di atas pasti paling untung. Kepake deh konten kita hari ini, iya kan? Nah kayak gitu bro Mans Tarsomat, moga-moga membantu. Bang, kenapa setelah saya mengikuti program bisnis MLM teman-teman saya pada kabur? Aku mau jawab yang ini nih. Karimul Huda. Karimul Huda. Bang, kenapa setelah saya mengikuti program bisnis MLM, teman-teman saya pada kabur? Atau menghindar. Sorry, gue bukan ngetawain. Gue pernah soalnya. Oke, teman-teman yang lain juga pernah menghindari saya. Padahal saya belum prospek mereka. Ya iya, lu gak perlu prospek begitu. Timeline lo, profile lo MLM, cabut orang-orang. Ya serius. Yang nggak cabut siapa? Yang nggak cabut ya orang-orang yang udah join MLM. Dia nggak alergi. Tapi lu kan susah prospek orang MLM dibandingin orang yang belum join. Ya kan? Nah, itu salah satu penyebabnya. Salah dua penyebabnya, mungkin ini Pak ya. Pak Karimul Huda pernah presentasi dengan cara yang salah kepada orang yang tepat. Tepat tuh maksudnya dia tuh berpengaruh. Jadi begitu dia kecewa, pengaruhnya gede banget tuh ke teman-teman. Saya pernah tuh gitu. Jadi, kalau reuni jangan ajak si Ari. Kenapa? Di prospek lo semua. Oh iya, jangan. Gak ada yang ngajak gue reuni. Karena itu saya bener-bener on fire. Semua orang begitu ketemu prospek. Ketemuan pertama, prospek. Kalaupun enggak, pertemuan pertama ujung-ujungnya pokoknya terakhirnya MLM. Ujung-ujungnya terakhir MLM. Man, it's not the way we do it. Not the way we do it. Jadi gitu. Penyebabnya itu Pak. Kita orang MLM bisa menjadi magnet yang menarik atau magnet yang mengusir.
Nah, yang pertama harus diberesin adalah kalau sosial media adalah profilnya kita. Itu di sosial media, di dunia maya. Di dunia realnya gimana? Penampilan kita, pembicaraan kita, wawasan kita. Dulu saya zamannya pertama kali MLM, lu mau sampai kayak begini nih, lu mau ngomong apa aja, ujung-ujungnya gue bisa bikin jawabannya adalah solusinya MLM. Ya, terus gue pikir gue bangga dengan skill itu. Orang benci. Lu mau ngomong apapun ujung-ujungnya makanya. Jadi kalau di MLM tuh bisa tuh bro kayak gitu. Orang MLM aja lo. Benci orang. Karena saya nggak mengandalkan interestednya mereka. Saya nggak mengandalkan desire-nya mereka. Saya nggak mengandalkan kepenasarannya mereka. Saya mengandalkan justru semangatnya gue menyampaikan, sehingga saya kalau dengerin dia, saya tidak mendengarkan sebagai pendengar, saya mendengarkan sebagai pemburu. Mana ada celah nih, ada celah gue masuk nih. Ada yang pernah gitu nggak? Gue pernah. Ya kan? Prospek kerasa loh digituin. Kita harus jadi farmer, bukan hunter. Kita harus jadi farmer. Kita tabur sedikit, dipupuk, disiram, dirawat, ya kan? Nanti dia tumbuh, mulai ada trustnya, baru nanti bunganya jadi berbuah, yaitu transaksi. Gitu. Ya? Siap belajar digital marketing. Siapa yang ngajarin digital marketing? Ya, kita ngajarin digital networker. Jadi digital networker. Assalamualaikum coach, salam kenal juga Bu Yuni Berry dari Riau, yes. Dan duplikasi upline aja Bu, jangan duplikasi saya. Wah, Bro Herman Rusli nonton juga. Pak Mans, siap Pak, mantap jawabannya, sangat membuka pola pikir saya. Syukurlah. Pak Siswanto, pengalaman juga memang begitu. Iya, teman-teman banyak yang begitu juga kok. Saya banget katanya. Iya. Bu Yani, saya juga pernah. Iya. Mereka yang udah jalanin MLM lebih dari 3 tahun, pernah semua nih. 2 tahun aja, pasti pernah. Karena kadang-kadang upline ngajarinnya gitu. Apalagi kalau upline-nya juga baru setahun jalanin. Ya udah sama lah. Orang buta nuntun orang buta jadinya kan. Gitu. Ya moga-moga saran-saran saya, sharing-sharing saya memberi pencerahan, bukan bukan mengajarkan tapi melengkapi apa yang teman-teman udah tahu, jadi lebih lengkap. Nah, gitu deh, ya kan? Karena kita kan bukan satu jaringan MLM. Beda kalau teman-teman downline gue ngomongnya. Oke, ya sudah tobat. Yes, Bu Yani, gitu. Terima kasih banyak Pak Karimul. Ya, oke nih ya. Udah malam, bukan udah malam sih. Udah habis jatahnya, udah 1 jam. Ya, sekali lagi jangan ragu untuk segera daftar Digital Networker, e-course-nya kita, kursus online-nya kita. Karena itu sangat membantu teman-teman jalanin MLM. Karena semua diajarin. Ini yang saya kasih sekarang ini kulit-kulitnya aja. Di dalam tuh lebih detail, ya. Apalagi nanti Bang Indra itu lebih konsep semuanya dari segi bisnisnya. Kalau Bang Joni lebih kepada teknis digitalnya. Kalau saya spesialisasi di sosial media, relationship. Nah, ya. Nah, saran saya segera daftar. Cuma 150.000 buat setahun, udah kayak bimbel, bayar 150.000 setahun, boleh ikut terus, ya. Bukan setahun baru semua ada ilmunya dikasih, bukan, tapi setahun boleh tanya jawab terus, jadi membernya kayak bimbel, ya. Nah, terus yang kedua, kenapa sebaiknya cepet-cepet join? Sama jawabannya dengan yang nomor 2 di konten kita, ya. Siapa yang cepet ngambil peluangnya, dia akan lebih dulu sukses. Siapa yang cepat ambil peluangnya, dia akan lebih dulu. Siapa yang cepat jadi digital networker, dia akan lebih dulu. Karena semua orang mau MLM mau bukan, semua lagi belajar online. Kita harus one step ahead, which is digital, ya kan? Jadi kita harus bisa lebih dulu untuk sukses, ya.
Nah, itu aja dari saya. Apalagi ya? Apalagi? Oke, kalau ada yang mau tanya, ketik aja nanti saya akan selalu lihat kalau ada yang ketik baru dan saya coba jawab. Kalau ada yang punya ide, Pak Ari atau Bang Ari, banyak yang manggil Bang Ari ya. Bang Ari, bahas ini dong besok atau minggu depan. Nah, tulis aja nanti saya coba lihat apa yang saya bisa bantu ya dari topik itu. Terus apa namanya? Buat yang udah join, aktif dong di grup sana ya. Boleh kok main di sini boleh, tapi di sana harus lebih intens karena ilmunya di sana. Sayang kan udah bayar, ya kan? Gitu. Terus ajak teman-teman, kan ada program affiliate, dapat duit juga. Jadi kalau bisa e-course ini bisa memberi penghasilan juga buat teman-teman, ya kan? Ada income tambahan dari program afiliasi, ya. Ajak teman-teman buat ikut e-course ini. Kalau punya grup, ajak grupnya. Bahkan ada yang bisa rame-rame tuh, ya, yang 10 orang 500.000, satu orang cuma 50.000, kan jadi lebih hemat kan, gitu. Tapi nggak ada afiliasinya kalau itu ya, gitu. Ya suka-sukalah maunya yang mana, ya. Apalagi, oh ya, satu lagi. Saya lihat beberapa orang yang masih baru, saya nggak nyalain ya, beberapa orang yang masih baru masuk, eh, belum download buku Digital Networker, jadi tolong segera download dan dibaca ya. Dan kedua, ada yang masih suka posting-posting produk MLM-nya di grup ini. Eh, saya akan remove post ya. Kalau ada yang posting itu karena itu tidak etis. Di sini tempatnya orang, judulnya udah pengenalan, jadi di tempat memperkenalkan apa yang namanya kursus online digital networker. Isinya semuanya juga udah orang MLM. Lu mau prospek apa sama-sama orang MLM gitu ya. Jadi jangan jualan di depan penjual. Gak ada gunanya, ya kan? Jualan sono di timeline sendiri. Nah, belajarnya di sini caranya. Oke, itu aja. Everybody stay safe. Terima kasih udah rame banget nih. Ada 30-40 orang tadi. Saya senang banget. Moga-moga besok lebih rame lagi. Ajak teman-teman yang lain supaya pertanyaannya juga lebih banyak, ya, lebih efektif. Ya, seperti itu. Oke. Stay safe, jaga kesehatan, cuci tangan, pakai masker kemana-mana. Kalau sampai harus kemana-mana, jaga jarak kalau di kendaraan umum, ya. And stay happy, ya. When you feel good, you do good. Okay? Bye-bye. Peace. See you later.